Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai konsep, mengenai cara menyusun display mengikuti standar perusahaan. Menyusun barang-barang dagangan adalah salah satu hal penting karena ini akan memberikan kesan pertama dari pengunjung toko. Kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya terserah Anda. Nah, itu yang biasa kita dengar ya pada iklan-iklan zaman dulu ya. Nggak tahu kalau sekarang. Oleh karena itu, barang-barang yang dipajang di dalam ruangan toko ataupun di etalase toko haruslah ditata sedemikian rupa sehingga kelihatan rapi, serasi, dan menarik bagi setiap orang yang melihatnya. Terutama tentunya calon pembeli atau pelanggan. Ya. Nah, dalam penataan barang-barang ini dibutuhkan keahlian khusus, juga kreasi seni, ya. Jadi tidak semua orang bisa menatanya sendiri. Ya. Nah, agar penataan terlihat menarik, maka tentu saja diperlukan menyewa orang-orang yang ahli dalam dekorasi maupun penataan barang atau pemajangan. Ya. Dengan harapan hal ini dapat digunakan sebagai dasar atau contoh atau acuan untuk penataan-penataan berikutnya. Penataan barang sebaiknya setiap saat dirubah agar tidak membosankan. Ya, juga sebaiknya disesuaikan dengan keadaan. Ya. Nah, dalam hal ini perlu diperhatikan bagaimana bentuk, ukuran, tempat, warna, dan juga perlengkapan-perlengkapan lainnya yang dipadu-padankan dengan peralatan lain sehingga penataan barang tersebut terlihat rapi dan menarik. Ya. Yang pada akhirnya bisa menarik pengunjung, calon pembeli maupun pelanggan tertarik untuk memiliki barang-barang yang dipajang tersebut. Ya, karena tadi demikian menggoda. Barang-barang yang ditata atau dipajang di etalase atau di dalam toko, ya, sebaiknya setiap saat, ya, atau sewaktu-waktu tertentu diadakan perubahan sehingga tidak membosankan. Ya, misalnya dalam 2 minggu sekali, 1 bulan, 2 bulan, atau paling lambat 3 bulan sekali. Ya, dengan perubahan letak barang maka akan membuat toko menjadi tampak lebih dinamis, ya, sehingga menimbulkan kesan barang-barang yang dipajang begitu membuat orang lebih tertarik, ya, terutama dalam keadaan-keadaan tertentu, ya, misalnya pada saat Lebaran, Tahun Baru, Natal dan sebagainya. Ya, perubahan letak selain untuk merubah suasana juga ditujukan juga untuk memperkenalkan barang-barang baru, ya, atau barang-barang lama yang memang jarang terlihat oleh konsumen sehingga barang-barang tersebut pada akhirnya menjadi laku, ya. Juga barang-barang tersebut harus diletakkan pada tempat yang strategis sehingga terlihat oleh semua pengunjung yang datang ke toko tersebut. Nah, sekarang bagaimana sikap yang diperlukan saat menjaga display produk? Ya, ada beberapa sikap yang harus dimiliki pada saat menjaga sebuah display produk atau barang. Sikap-sikap tersebut diantaranya adalah cermat. Ya, saat menjaga display maka yang harus dibutuhkan adalah sikap cermat. Di antaranya yaitu responsif terhadap perubahan display. Kemudian mampu mengidentifikasi barang dengan benar dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Kemudian juga perhatikan ya terhadap display produk. Lakukan seperti baru pertama kali. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah teliti. Pelayan harus selalu teliti dalam menjaga display produk yang menjadi tanggung jawabnya.
Ya, di antaranya bisa dilakukan dengan cara amati dengan seksama barang yang telah ditata. Kemudian perhatikan setiap proses yang dilaksanakan. Kemudian periksa perubahan produk, periksa kebersihan display, dan juga periksa barang maupun dokumen-dokumen barang yang ditata. Apakah telah dipasangkan atau belum. Kemudian juga yang harus dilakukan oleh penjaga toko atau pramuniaga adalah bertanggung jawab. Ya, pelayan pramuniaga yang bertugas menjaga display tersebut haruslah bertanggung jawab ya menjaga display produk sehingga tingkat kewenangannya sesuai dengan tingkat kewenangannya pada perusahaan ya, diantaranya menampung semua masukan tentang perawatan display dari supervisor atau kolega ya, kemudian disalurkan kepada petugas yang berwenang di perusahaan jika diperlukan, kemudian juga menata ulang display jika diperlukan ya, misalnya tiba-tiba display berantakan dan seterusnya karena misalnya dilakukan oleh pembeli ya. Karena pembeli itu kadang-kadang kan mengacak-ngacak barang ya. Itulah sedikit gambaran bagaimana mendisplay barang di toko mengikuti standar perusahaan ya. Nah, terima kasih juga kepada situs ilmu ekonomi id.com di mana bahan-bahannya saya referensikan, saya gunakan juga untuk membuat video ini. Mudah-mudahan bermanfaat terutama untuk pembelajaran siswa di SMKS Al-Qudsi Cibatu. Terima kasih. Insya Allah menjadi amal soleh. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.